Pemirsa, pernyataan anggota Komisi 3 DPR, Arteria Dahlan yang minta Kajati diganti karena berbahasa Sunda menuai kritikan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghimbau Arteria minta maaf kepada warga Sunda. Pernyataan anggota Komisi 3 DPR, Arteria Dahlan saat rapat kerja dengan Jaksa Agung menuai kritikan. Arteria meminta Jaksa Agung mencopot seorang kepala kejaksaan tinggi yang berbicara dengan bahasa Sunda dalam rapat. Ada kritik sedikit, Pak JA, ada Kajati Pak, yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti Pak itu. Kita ini Indonesia Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut Pak ngomong apa dan sebagainya itu Pak. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas ya. Pernyataan Arteria menuai protes dari sejumlah pihak, baik seniman hingga politikus asal Sunda, termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Jadi saya menyesalkan statement dari Pak Arteria Dahlan terkait masalah bahasa ya, yang sudah ada ratusan tahun, ribuan tahun menjadi kekayaan Nusantara ini. Kalau tidak nyaman, tinggal disampaikan sederhana itu ya. Tapi kalau bentuknya meminta untuk diberhentikan jabatan, menurut saya terlalu berlebihan. Tidak ada dasar hukum yang jelas. Ya. Dan saya amati ini menyinggung banyak pihak warga Sunda di mana-mana. Jadi saya menghimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf ya kepada masyarakat Sunda di Nusantara ini. Tapi kalau tidak dilakukan pasti akan bereskalasi karena sebenarnya orang Sunda itu pemaaf ya. Jadi saya berharap itu dilakukan. Sementara menanggapi kritikan kepada dirinya, Arteria meminta masyarakat untuk melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD apabila tidak terima dengan pernyataannya yang dianggap menyinggung warga Sunda. Nah, pemirsa, Arteria Dahlan hari ini menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Sunda atas ucapannya saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI. Arteria Dahlan akan menerima dan menjalani sanksi dari DPP PDIP. Permintaan maaf ditujukan untuk seluruh masyarakat Sunda, tokoh agama, tokoh budayawan, dan pemuda suku Sunda. Arteria Dahlan menyampaikan tidak bermaksud untuk rasis atau merendahkan suatu suku dalam rapat kerja Komisi 3 pada rapat kerja bersama Kejaksaan Agung. Arteria Dahlan juga sebelumnya telah bertemu dan mengklarifikasi kepada DPP PDIP dan bertemu Ketua Fraksi Utut Adianto, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto pada Kamis pagi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, semualah. Karena saya menganggap ya orang Sunda itu bagian dari keluarga besar kami. Saya ini teman saya, sahabat saya, keluarga saya banyak banget, apalagi Jakarta ini kan berbatasan dengan Jawa Barat. Saya mohon maaf atas pernyataan atau pertanyaan saya tersebut dan kami juga memastikan tidak ada niatan sedikit pun untuk merendahkan, menyakiti hati keluarga kami yang bersuku Sunda. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai Arteria Dahlan yang minta Kajati diganti karena berbahasa Sunda, sudah bergabung bersama kami, Kang Budi Dalton, sejarawan. Selamat sore, Kang Budi. Selamat sore, Mbak. Sehat, Ya. Kang Budi? Baik. Baik ya, Kang Budi, ini Ya. kemarin Akang sempat komentarin nih pernyataan Arteria. Dan Akang bahkan Ya. membandingkan bahasa Sunda kena kritik sementara bahasa Inggris gak kena kritik gitu kan. Dan bahkan Ya. sempat menduga juga ya Kang ya, ada by Ya. order gitu. Dan yang ingin saya tanyakan nih Ya. Kang, secara Ya, garis ya, ya. besar apa nih Kang Mhm. yang sebenarnya Akang tangkap dari kejadian ini? Ya, itu kan sebetulnya spontanitas ya, reaksioner bagi saya seorang masyarakat Sunda bagian dari Indonesia Ya. yang mengenal media sosial sebagai media juga untuk menyampaikan satu hal lah gitu ya.
Jadi itu sebetulnya reaksioner saja, dan saya berusaha di situ pun tidak menyangkut langsung ke substansi, karena kita juga sebetulnya belum paham. Kita hanya bisa menonton sajian yang kita bisa akses di YouTube channel misalnya tentang rapat itu. Waktu saya tonton juga rapat penuhnya sebetulnya saya tidak menemukan ada gitu ya berbahasa Sunda lengkap gitu dalam bentuk apa ya paparan misalnya. Tapi kalau sisipan Pak Arterianya sendiri juga berbicara bahasa Sunda sebetulnya tanpa disadari. Beliau bicara ujug-ujug gitu ya. Sampai saya cari tahu ujug-ujug itu apa di kamus gitu loh. Ini juga bahasa Sunda gitu loh. Nah, artinya betul kalau tadi ada pernyataan Pak Arteria tidak ada niat sedikit pun. Seperti biasa juga orang pasti tidak punya niat ya. Tapi karena tidak terbendung mungkin saat itu sehingga tidak terkontrol apa yang dinarasikan sehingga menimbulkan persepsi gitu reaksioner dari banyak pihak gitu. Jadi wajar juga pada saat orang kejadian itu dianggap membuat gaduh, wajar saja juga. Dan tadi juga kita sempat menyaksikan begitu Kang, bahwa Gubernur Jawa Barat, Kang Emil dan tokoh Sunda lain kan memang meminta ya agar Arteria meminta maaf kepada masyarakat Sunda. Dan kabar terakhirnya ini juga sudah minta maaf. Nah kira-kira apakah hal ini sudah cukup buat Akang? Ya artinya gini, banyak sekali kalau kita garis bawahi mengenai masyarakat Sunda, itu kan terbagi bukan hanya dari berbagai organisasi yang normatif gitu ya. Masyarakat itu artinya banyak sekali. Ada memang beberapa organisasi yang cukup gitu dengan permintaan maaf, termasuk Pak Gubernur juga. Artinya kalau memang itu sebagai target ya sudah selesai gitu. Tapi faktanya masih juga masyarakat ini banyak nih. Ada yang sedang membuat kumpulan untuk mencari pasal-pasal misalnya untuk melaporkan. Seperti halnya yang diutarakan oleh beliau. Beliau yang saya maksud adalah Pak Arteria. Beliau kan menyarankan untuk kita melaporkan ke MKD gitu. Maka ada upaya juga rekan-rekan yang mau ke MKD. Lalu juga ke DPP PDIP gitu ya. Lalu tidak lupa tadi ke kepolisian kaitan dengan pidana, walaupun sebetulnya sudah dijawab. Pak Arteria bilang kan di salah satu unggahannya itu dari media apa gitu, bahwa dia bisa membuktikan kalau narasinya dia itu tidak menyinggung dan lain-lain. Oh, kita sangat percaya karena beliau ini ahli hukum gitu. Maka kita mencoba dari berbagai gitu lah, agar memang ada dampak efek jera, bukan untuk Pak Arteria ya, bukan. Untuk semua bangsa kita, agar hukum ini memang benar-benar bisa berdiri tegak. Jadi tidak lagi ada kejadian seseorang nginjek batu di situs gitu yang disakralkan, minta maaf selesai. Lalu ada sajen ditendang, minta maaf selesai gitu. Tidak menggampangkan permintaan maaf begitu maksudnya ya Kang? Betul. Maksud saya betul seperti itu, sehingga memang harus ada efek jera yang bisa dijadikan contoh bahwa hukum ini memang berdiri tegak bagi siapapun, itu Mbak. Dan sebagai sejarawan, Kang, sebenarnya penggunaan bahasa daerah sendiri ketika digunakan dalam rapat, apa memang tidak sopan, Kang? Ya, begini, saya klarifikasi dulu. Sebetulnya saya peminat sejarah saja. Orang memanggil saya budayawan pun itu orang sebetulnya. Kalau sayanya sih enggak gitu ya. Nah, berkaitan dengan bahasa, saya jadi ingin tahu sebetulnya aturannya seperti apa. Saya bertemu kemarin ini langsung juga dengan kakak saya gitu ya, salah satu juga anggota di DPR lah di sana, bahwa selama rapat itu dimengerti oleh seluruh peserta rapat, bahasa apapun, mau bahasa Inggris kayak bahasa Jerman, sebetulnya aturannya tidak ada. Pada saat ada satu kalimat atau satu kata yang tidak mengerti juga sebetulnya bisa diajukan untuk diulang atau dialih bahasakan. Artinya sangat tidak substansi menurut saya gitu. Kalau memang kaitannya dengan bahasa, apalagi saya yakin tidak mungkin lah ada bahasa daerah gitu ya, lalu dijadikan sebuah paparan di gedung sana gitu, di gedung MPR, saya yakin. Kecuali kalau itu memang bahasa-bahasa sisipan gitu ya, atau bahkan mungkin bahasa serapan yang diambil dari bahasa-bahasa daerah. Saya pikir masih di dalam hal-hal yang normatif. Kita juga kan sudah melihat sekarang beberapa unggahan di acara resmi Pak Presiden berbicara bahasa Sunda gitu ya.
lalu pemimpin lain termasuk Pak Gubernur Jawa Barat juga begitu. Pak Gubernur Jawa Tengah dengan bahasa beliau gitu. Bahkan kalau tidak salah dulu Pak Deddy Mulyadi pernah di PBB dengan sampurasunnya gitu. Sebetulnya menurut saya malah ini mencerminkan kekayaan yang ada di Indonesia ini, justru jadi kontraproduktif sebetulnya ya. Iya. Kalau memang harus satu, karena betul. Jadi ada begini, Mbak. Kita harus kembalinya tuh pada saat menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Artinya kan ada sebuah kefahaman dari para pendiri bangsa bahwa memang kita itu akarnya sudah berbeda. Maka kita menjunjung tinggi, bukan berbahasa satu bahasa Indonesia ya, tapi menjunjung tinggi. Kita memang harus menjunjung tinggi bahasa nasional. Apalagi apabila di dalam bahasa nasional itu belum bisa merepresentasikan sesuatu yang berkaitan dengan makna. Biasanya memang diserap dari bahasa-bahasa daerah. Gitu. Malah lebih disayangkan lagi kalau tiba-tiba kita menyerapnya dari bahasa asing gitu kan. Berarti ketahuan banget bahwa bangsa kita ini miskin banget. Kok tidak ada yang bisa merepresentasikan benda ini misalnya dalam bahasa Sunda, bahasa Jawa Tengah, atau bahasa Bali. Pasti ada lah gitu. Kurang lebih itu deh Pak. Berarti sebenarnya masalahnya itu bukan penggunaan bahasa daerahnya, tapi mungkin momen penggunaannya, begitu, Kang? Betul. Jadi kalau gitu menurut betul. Akang nih mana nih Kang yang lebih baik untuk diberi sanksi? Kajatinya atau wakil rakyat yang kritik pemakaian bahasa Sunda di ruang rapat, Kang? Begini, saya sebetulnya setuju terhadap sebuah substansi bahwa DPR itu bertugas mengawasi gitu ya. Saya setuju pada saat ada memang kinerja Kajati atau siapapun yang memang ada terindikasi gitu ya, itu bisa ditegur atau apa. Saya setuju, tapi tidak perlu jadi melebar terhadap si bahasa dan disebutkan juga. Iya, Ya. betul. Oke, Kang Budi Dalton, terima kasih nih pelajarannya. Berarti memang lebih berhati-hati dan bijak-bijak dalam menggunakan atau mengemukakan pendapat. Apalagi melihat sekarang era digital sudah semakin luas. Iya. Apalagi sebagai tokoh. Sedikit aja Mbak, sedikit aja. Baik, siap. Sedikit aja berkaitan dengan permohonan maaf. Ini khususnya ya, kebiasaan kami itu di dalam budaya Sunda sebelum memulai. Biasanya sebelum melakukan sesuatu, orang Sunda tuh punten dulu. Itu udah mohon maaf duluan. Jadi bukan sudah selesai, baru mohon maaf gitu ya. Baik. Karena ada sebuah nilai filosofi, hanjakal matarati heula. Jadi menyesal itu tidak akan pernah duluan gitu. Maka sebelum kita melakukan satu hal, ya kita mohon maaf dulu. Jadi itu yang satu sudut pandang yang beda juga. Jadi kaitan dengan permohonan maaf tadi itu hal-hal yang wajar bagi masyarakat Sunda gitu loh. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Kang Budi Dalton. Punten begitu ya. Sama-sama. Nah, sami-sami. Awas, hati-hati Mbak, jangan berbahasa Sunda, nanti hostnya diganti. Oh iya, lagi. benar. Salam sehat Kang Budi, terima kasih. Selamat sore. Sama-sama Mbak. Ya pemirsa, Komisi 8 DPR RI mengusir Sekjen Kemensos saat rapat pembahasan anggaran. DPR berdalih Sekjen Kemensos tidak memiliki komunikasi yang baik. Komisi 8 DPR RI mengusir Sekjen Kementerian Sosial Hari Hikmat dari rapat pembahasan anggaran yang digelar hari ini. Pengusiran terjadi saat Komisi 8 DPR menyampaikan permintaan di hadapan Menteri agar Sekjen Kemensos tidak mengikuti jalannya rapat. Tugas anggota DPR itu adalah mengawasi. Tapi kalau cara mengawasi dianggap sebagai sebuah sinis, lalu apa fungsi DPR? Saat dikonfirmasi terkait pengusiran, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku tidak mengetahui penyebab Sekjen Kemensos diusir dari rapat. Namun Mensos mengaku meminta maaf jika ada salah yang dilakukan anak buahnya. Aku enggak tahu. Serius aku enggak tahu. Tapi tadi Ibu sempat menyampaikan permintaan maaf kepada enggak. Saya adalah pemimpinnya. Saya selalu menyampaikan bahwa tidak ada salah kopral, yang ada salah jenderal. Nah, aku jenderalnya di situ.
Pengusiran terhadap Sekjen Kemensos dari ruang rapat Komisi 8 berawal dari komunikasi Sekjen Kemensos yang dianggap tidak pantas kepada Wakil Ketua Komisi 8 DPR. Selain itu, pesan komunikasi yang disampaikan Sekjen Kemensos bernada menantang. Ya pemirsa, kami akan segera kembali, tetap bersama kami.